Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita bersama-sama berada di masjid dalam keadaan beriktikaf setelah sholat subuh berjamaah. Pagi ini kita akan mengambil pelajaran atau akan menjelaskan tentang perang Khandaq. Ini akan diceritakan latar belakangnya, penyebabnya, hikmahnya apa. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Itu berarti setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Perang Badar itu tahun ke-2 Hijriah, perang Uhud tahun ke-3. Nah, ini tahun ke-5 Hijriah. Gitu. Perang Khandaq termasuk perang yang penting, memiliki makna kesejarahan yang strategis. Khandaq artinya parit, karena Rasulullah menerapkan pertahanan dengan menggali parit. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Al-Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan. Zaman bahasa modern disebut koalisi. Jadi perang Khandaq perang yang terjadi karena ada koalisi musuh-musuh Islam bersatu menghadapi Islam, menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana ceritanya, latar belakangnya? Nah, saya sedikit akan menjelaskan kenapa latar belakangnya. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya perang Khandaq, perang yang pertahanannya dengan menggali parit, perang yang bersifat Al-Ahzab atau gabungan, di zaman modern lebih terkenal dengan perang karena koalisi. Ini harus menjelaskan kehidupan sosial masyarakat di Madinah. Tanpa menjelaskan ini tidak akan tergambar. Nah, Rasulullah SAW sejak tahun 632 Masehi, 622 sampai 632 Masehi, 10 tahun. Nah, di Madinah itu memiliki 5 posisi. Beliau pertama sebagai seorang nabi. Ini sudah berlangsung sejak di Mekah. Kedua, beliau seorang rasul. Ini pun sudah berlangsung sejak di Madinah, di Mekah, 13 tahun. Yang ketiga, di Madinah Rasulullah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan perang. Jadi Rasulullah 5 posisinya di Madinah. Seorang nabi, seorang rasul, seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan menggabung, dan sekaligus panglima tertinggi 5. Nah, jadi membicarakan Madinah itu sebuah negara, tapi negaranya negara kecil, disebut negara kota. Kalau dalam struktur di Yunani disebut polis. Polis itu negara kota. Penduduknya beragam. Disebut dalam bahasa kita orang Indonesia bineka.
Karena kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu beragam. Nah, bisa dijelaskan beragam itu seperti ini. Dari segi asal usul ada penduduk pribumi, itu bangsa Arab, ada pendatang. Pendatang itu Yahudi. Nah ini jadi nanti ada konflik antara pribumi dan pendatang. Kemudian setelah Rasulullah berada di Madinah, bisa dijelaskan penduduk Madinah dari sisi agama. Maka sini ada 3. Pertama, Muslim, yaitu terdiri pada 2 kelompok. Muslim itu sahabat Ansor, pribumi, dan pendatang, muhajirin. Ini Muslim. Kira-kira penduduk jumlahnya sekitar 49%. Ini Muslim. Kemudian penduduk asli Arab yang musyrikun, yang masih menyekutukan Allah, menyembah dewa-dewa, menyembah patung, disebut musyrikun atau politisme, meyakini banyak Tuhan gitu. Ini sekitar 35%. Supaya tergambar nih, saya angka-angka ini dari data penulis barat saya itu. Kemudian Yahudi sisanya 16%. Memang Yahudi kecil, tapi Yahudi dinamis, gesit. Nah, Yahudi ini terdiri dari 4 kabilah. 16% tapi terbagi dalam 4 kabilah. Kabilah disebut dengan Bani, itu kabilah. Nah, saya sebut 4 ini: Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa, dan Bani Auf. Ini 16% tapi 4 kabilah, 4 bani. Nah, fungsi bani-bani ini seperti fungsi partai di zaman modern. Itu bukan partai, belum dikenal istilah kepartaian, tapi seperti fungsi 4. Sementara Arab yang musyrikun tadi, penduduk asli yang jumlahnya 30%, itu tergabung dalam 2 partai besar, 2 tapi besar. Memang ada yang kecil-kecil tapi tergabung dalam 2 partai besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Keseluruhannya Bani-Bani ini ada 6. 4 Yahudi, 2 Arab. Arab ini memang cuma 2 tapi besar. Jumlahnya 35%. Gitu. Nah, si Yahudi ini luar biasa. Arab menguasai 2 hal. 1, dia pemilik tanah karena pribumi, sehingga pekerjaannya terhubung dengan tanah, yaitu perkebunan dan peternakan. Bertani dan beternak itu pekerjaan Arab pribumi. Kenapa? Karena dia memiliki tanah, pemilik tanah pribumi. Jadi pekerjaannya tani, pertanian, berhimpit dengan pertanian, peternakan. Lalu 1, 2 juga berdagang. Jadi 3, petani, peternak, pedagang. Itu Arab. Karena itu nanti ketika zakat, wajib zakat itu menggambarkan yang 3 ini. Sementara si Yahudi dominan sebagai pedagang. Gitu. Yahudi sebagai pedagang. Lalu Yahudi menguasai sistem ekonomi. Itu kira-kira. Nah, sudah dikuliahkan, ini sudah disampaikan. Lalu Rasulullah datang. Rasulullah mencoba menyatukan mereka dalam sebuah negara kecil, negara kota yang penduduknya bineka. Apa yang mengikatnya? Rasulullah merumuskan, disebut Misakul Madinah, piagam Madinah. Gitu. Nah, di sini tergambar Rasulullah ingin
Spiritnya Rasul itu spirit bersatu, menciptakan kesatuan dalam keragaman. Gitu. Ini pihak Yahudi tidak bisa menerima, tapi tidak bisa melawan. Karena itu Yahudi sifatnya yang itu ada 76 karakter Yahudi yang busuk. Salah satunya seperti hipokrit. Apa hipokrit itu? Berbohong. Menyatakan setia kepada piagam Madinah, diam-diam punya rencana untuk menghancurkan Nabi. Jadi Nabi berhadapan dengan orang yang karakternya nifak, munafik. Nah, kemunafikan ini Yahudi punya karakter kemunafikan, Arab-Arab yang musyrikun juga sama. Gitu. Persoalannya itu. Tapi Nabi belum diberitahu, berproses. Nabi mengenal karakter yang demikian itu berproses. Mulai terbongkar di perang Uhud. Dan ini kan lanjutan perang Uhud. Itu kira-kira. Jadi Nabi cukup berat. Nabi mengatasnamakan harus membangun semuanya satu kota. Nabi sudah merencanakan sebuah piagam yang memberikan kebebasan mereka untuk ada otonom, ada kebebasan beragama. Tapi diam-diam Nabi harus berhadapan dengan orang yang di depan menyatakan setia, tapi di hati ada upaya menggerogoti. Kira-kira gitu singkatnya. Sekarang kita mulai lihat satu-satu karakternya. Saya akan mulai kaitan dengan perang Khandaq ini, tingkah laku Bani Nadir. Di dalam piagam Madinah, dan itu adalah berfungsi, piagam itu bisa berfungsi sebagai, kalau memotretnya di zaman modern, bisa berfungsi sebagai konstitusi. Konstitusi itu dasar negara. Bisa berarti ini kesepakatan, konsensus. Gitu, bersama. Salah satunya menciptakan perdamaian. Karena sistem di sana itu setiap kabilah memiliki pasar. Karena itu kita nyebut ada pasar Bani Quraidah, pasar Bani Kainuqa, pasar Bani Auf, pasar Bani Nadir, ada pasar Bani Aus. Jadi sistem pasar saja berdasarkan kabilah. Pemukiman juga berdasarkan kabilah. Ngelompok itu berdasarkan kabilah. Dikelompokkan, bukan kalau kita mah RT RW penduduknya bebas, enggak. Itu strukturnya terkelompok. Nah, Yahudi mulai berulah. Siapa yang mulai mengkhianati piagamnya? Bani Nadir. Sebab setiap kali Muslim datang ke pasar mereka untuk berbelanja, padahal berbelanja memanfaatkan karena Muslim punya sikap bebas saja, itu diganggu. Termasuk juga wanita-wanita muslimah berbelanja di pasar tuh diganggu, dipermalukan, diganggu. Tentu saja Nabi sebagai penanggung jawab kepala negara akan menegur. Nabi bukan kepala negara yang mendiamkan penyimpangan, ditegur. Bukan karena itu adalah muslim atau muslimah, tapi ini melanggar kesepakatan, melanggar konstitusi. Kan mau damai, mau rukun. Karena Bani Nadir terus menerus tidak mengkhianati, oleh Nabi diberikan sanksi. Kenapa Nabi? Nabi tegas, bukan pemimpin. Nabi lembut, Nabi santun, Nabi ramah, tapi Nabi punya ketegasan terhadap yang melanggar. Bani Nadir diberikan sanksi. Apa sanksinya? Dikeluarkan oleh Nabi dari Madinah. Oh, si Bani Nadir itu dipanggil oleh Nabi sistematis. Ada tahapan-tahapan Nabi. Kalau kita di Indonesia mungkin peringatan 1, peringatan 2, bertahap. Setelah 3 kali Nabi melakukan tetap berkhianat, Nabi tegas. Awalnya Bani Nadir menolak, tapi terus Nabi
menggunakan. Jadi Nabi itu sistematis memberikan peringatan, dipanggil langsung kepala sukunya diperingatkan, tapi tidak ada perubahan. Baru Nabi melakukan tindakan represif menggunakan militer gitu, kalau zaman sekarang menggunakan dikeluarkan. Nah, sikap ini membuat Bani Nadir sakit hati kepada Nabi. Sejak dari awal memang hasadan min yadhim, iri gitu. Lalu sekarang menemukan momentum oleh Nabi ditindak, dikeluarkan. Maka Bani Nadir pelan-pelan kembali ke perkampungan yang dekat dengan Madinah, namanya Khaybar. Khaybar itu pusat Yahudi. Dia gabung dengan Yahudi di Khaybar. Nah, tapi diam-diam dia berusaha mencari dukungan dari berbagai kelompok. Nah, siapa yang didatangi? Dia tahu itu orang Mekah, musyrikun kan memusuhi Nabi. Maka dia datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah, dia mengunjungi beberapa kabilah kecil di sekitar Madinah. Hasilnya sepakat mereka untuk membangun koalisi Al-Ahzab. Dalam koalisi ini diatur tujuannya sama, Muhammad harus mati. Kembali lagi kepada yang deklarasi orang Mekah, Muhammad harus mati, ajarannya berhenti, pengikutnya kembali. Ini poin satu saja yang diambil, Muhammad harus mati. Jadi akur tuh dengan orang Mekah, dengan orang musyrik. Orang musyrik juga sudah lama merumuskan tiga kan, Muhammad harus mati, ajarannya berhenti, pengikutnya kembali. Sampai perang Badar, sampai Uhud kan untuk mewujudkan tiga rencana itu. Jadi hanya satu titik temunya dengan Yahudi Bani Nadir itu, Muhammad harus mati. Tuh. Kalau dengan alasan yang berbeda. Nah, si Yahudi Bani Nadir itu kelihatan oleh Al-Quran direkam, akan saya bacakan ayatnya, itu mengambil sikap pragmatis. Apa pragmatis? Kan Yahudi itu mengaku beriman kepada Nabi Musa, lalu dia membaca kitab Taurat. Tapi ketika dia kerjasama dengan orang Mekah, itu dihianati keyakinannya sendiri. Saya bacakan ayatnya. Lebih baik saya bacakan ayatnya. Ini oleh Allah diberitahukan Rasulullah pada surat An-Nisa ayat 51, 52. Bagaimana Bani Nadir bersikap pragmatis, hipokrit, mengkhianati keyakinan dia sendiri, memuji-muji keyakinan orang Mekah hanya karena sedang kerjasama untuk membunuh Nabi. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, ilal ladina, kepada orang-orang utu nasibam minal kitab, yang mendapatkan bagian dari kitab, yaitu orang-orang Yahudi, disebut ahli kitab karena dia mengaku pengikut Musa, mengaku mengikuti ajaran kitab Taurat. Itu maka Al-Quran menyebutnya utu nasibam minal kitab, orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Kenapa sebagian? Kan kitab Allah itu bukan hanya itu. Kitab Allah ada 4, kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud, kitab Injil dan Al-Quran. Ternyata seharusnya dia tahu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Karena itu ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi. Dan itu titik temu antara ajaran para nabi. Ini malah karena dia sedang bersahabat, sedang berteman, sedang kerjasama dengan orang-orang musyrik, maka yu'minuna bil jibti. Dia beriman kepada Tuhan-Tuhan yang pada dewa-dewa. Jibti itu yang dianggap Tuhan selain Allah, yaitu dewa, patung-patung, wat-tagut,
dan membenarkan kepercayaan kepada togut. Togut itu ada 3 artinya. 1 artinya setan, 2 artinya patung, 3 artinya dewa-dewa yang dipercaya. Kenapa ini dewa jadi kepercayaan, patung wujud kepercayaan kepada dewa dipersonifikasikan, diwujudkan dalam bentuk patung, tapi sebenarnya yang mengendalikan setan. Wa yaquluna lilladzina kafaru, lalu mereka mengatakan kepada orang-orang kufur, yaitu kepada orang-orang Mekah yang sedang kerjasama, haulai ahda minalladzina amanu sabila. Mereka ini orang-orang musyrik jelas-jelas dia menyekutukan Allah, menyembah dewa, menyembah patung, yang hakikatnya menyembah setan. Dia katakan sesuatu yang seperti langit dan bumi. Ahda minalladzina amanu. Itu lebih lurus, lebih benar dibandingkan dengan keyakinan Muhammad yang beriman kepada Allah dan Rasul. Masa orang musyrik Mekah dianggap ahda, lebih lurus, lebih mendapat petunjuk kan dengan Rasulullah dan orang-orang beriman, yaitu sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Ini pasti bohong. Ini hanya ingin menyenangkan mitra kerjasama gitu. Ulaikal ladzina la'anullah. Mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Karena betul-betul dia kok keyakinannya hilang. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Dan siapa saja yang dikutuk oleh Allah tidak akan menemukan yang menolong dari azab Allah. Di dunia akan berhadapan dengan kaum muslimin, yaitu perang. Di akhirat akan berhadapan dengan hukum Allah. Seperti itu kira-kira pengkhianatan Bani Nadir ini. Kita lanjut sekarang. Nah, sepakatlah mereka, yaitu Bani Nadir bekerja pada orang-orang musyrik, merekrut beberapa kabilah di sekitar Madinah yang sama-sama tidak suka kepada Nabi. Terkumpullah 10.000 pasukan gabungan. Gitu. Kabar ini segera sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah gesit, gercep, gerak cepat. Rasulullah tuh nggak diam kalau mendengar informasi itu, diteliti, dibuktikan kebenarannya. Setelah benar data ini, informasi ini, Nabi mengambil sikap. Maka Nabi langsung mengumpulkan kaum muslimin di Madinah, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansor. Nabi rapat cepat. Dalam rapat ini intinya bagaimana kita menyikapi ini. Singkat cerita, dalam rapat ini ada gagasan yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Menurut Salman Al-Farisi, melihat kota Madinah yang 3 sisinya tertutup oleh gunung, hanya 1 bidang yang terbuka, kata Salman. Jadi Salman ini membaca tentang geopolitik kalau istilah sekarang. Itu jadi sikap politik, pertahanan, ketahanan berdasarkan kondisi geografis gitu. Nah, karena 3 sisi Madinah itu seperti klaster, memang klaster tertutup oleh gunung, hanya 1 bidang yang kebuka. Kata Salman, kita bertahan, kita menggali parit. Lalu disetujui dalam rapat tuh. Maka saat diputuskan, Rasulullah langsung memimpin penggalian parit. Parit ini lebarnya sekitar 6 meter ini, lalu panjangnya menutup ini ya cukup berapa mil, karena menutup ruang yang kosong ini. Dikerjakan oleh para sahabat bersama
Nabi langsung terjun. Nah, ada beberapa peristiwa pada saat penggalian ini. Singkat saja, peristiwa yang pertama, Nabi langsung memimpin. Nabi bukan kepala negara yang hanya meresmikan lalu menyatakan, tidak. Nabi memutuskan, lalu Nabi terjun. Satu. Kedua, sahabat melapor karena setelah pekerjaan ini bekerja, ternyata menemukan ada batu yang sangat keras. Terhalat, lapor pada Nabi. Nabi mengambil cangkul, lalu berdoa dan dipukulkan, berubah batu yang keras itu jadi lembek. Nah, ini mukjizat Nabi. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat Nabi perutnya diganjal sama batu. Sudah 3 hari tidak makan. Salah sahabat juga. Lalu yang berikutnya, setiap orang meninggalkan Nabi minta izin kepada Nabi. Disebut dalam Al-Quran. Lalu setelah selesai keperluannya ke belakang, balik lagi. Jadi semuanya disiplin, teratur. Tuh. Jabir bin Abdullah minta izin, ya Rasul, pulang ke istrinya. Ada apa nih? Ada siapaan makanan? Ini orang-orang belum makan, termasuk Rasulullah. Kata Jabir, kata istrinya, kita hanya punya 1 ekor domba kecil. Ada beberapa bahan untuk roti, ya itu saja disiapkan. Tapi nggak bisa cukup untuk semua, untuk orang banyak. Ya berapa orang lah minimal Rasulullah. Mungkin untuk 10 orang. Dilaporkan. Semua dilaporkan. Nabi tiba-tiba mengumumkan, wahai para penggali parit, Jabir menyediakan makan. Kita datang ke rumah Jabir. Jabir, wah ya Rasulullah, ini aja cukup untuk 10 orang atau 15 orang. Padahal ini bisa ratusan orang. Itu Jabir daging. Waduh. Lalu disampaikan, ya Rasulullah, maaf, makanan yang tersedia pada kami terbatas. Kata Rasulullah, sampaikan sama istrimu, nanti jangan diangkat. Tetap itu periuknya harus tetap di atas tugu, di atas ini tungku, dipatuhi. Begitu datang ke rumah Jabir, Nabi yang ngatur. Kata Nabi, jangan berebut, antri, semuanya akan dapat. Nabi yang bagi, ambil roti, ambil makanan, terus dibagikan, roti daging, terus. Nabi yang ngatur, semuanya dapat. Tapi Nabi tidak pernah mengangkat itu, tetap aja di atas punya. Bagikan. Itu puluhan orang semuanya dapat, semuanya kenyang. Jabir penasaran, lihat, utuh, masih ada. Seperti tadi si awal tuh, yang kira-kira cukup untuk 10 atau 15 orang tuh, utuh yang awal. Padahal sahabat sudah makan semua. Karena yang ngatur Nabi. Itu diantara mujizatnya. Jadi semuanya senang, balik lagi bekerja. Di sini ada keadilan, ada persamaan. Nabi merakyat, bukan pencitraan. Itu Nabi ada mukjizat. Singkat cerita, selesai ini parit dibangun. Sahabat sudah siap-siap. Yang 3.000, Nabi hanya bisa mengumpulkan 3.000 orang, sementara musuh 10.000. Lalu menjaga parit. Parit dijaga, jadi tidak keluar, dilihat aja. Nah, musuh kaget. Di sana yang memimpin Abu Sufyan. Wali kotanya langsung. Wali kota Mekah. Abu Sufyan itu mertua Nabi. Karena Nabi nikah dengan Siti Habibah, anaknya Abu Sufyan, muslimah. Jadi ini perang ini sebetulnya menantu dengan mertua. Abu Sufyan itu mertua Nabi. Cerita, Abu Sufyan terkejut. Waduh, ini nggak bisa ditembus. Jadi mereka hanya berhasil mengepung saja, mengepung pinggiran Madinah, membuat markas, hanya mengepung saja, nggak bisa. Nah, lalu otak mereka bekerja, bagaimana bisa nembus.
Ada beberapa orang yang berusaha lompat, jatuh, tinggal tanah oleh kaum muslimin, mati. Mampus. Tapi ada satu yang bisa lompat. Ini umurnya sudah pengalaman, jadi dia jago nih bawa kudanya, bisa lompat. Namanya Amir bin Abdul Wud. Wud ini nama dewa. Coba kalau dibaca surat Nuh ada Wudan itu dewa itu. Hamba dewa. Lompat. Bisa dia ancang-ancang melihat 2-3 orang gagal, dia ancang-ancang lompat 6 meter bisa dilewati oleh kudanya. Langsung dia masuk, tahu nyari di mana markas kaum muslimin. Wah, kaget kaum muslimin, datang sigap. Kata Rasulullah, tenang. Maka diminta nggak usah semuanya, karena lawannya satu, kata Rasulullah, satu juga yang menghadap. Setelah ditawarkan, Ali umurnya 17 tahun waktu itu, Ali siap maju. Tuh, melihat Ali yang maju ditertawakan oleh Amir. Ya, kamu bocah, nggak sebanding dengan aku. Coba mana jagoan kamu? Menantang dengan kesombongannya. Karena Ali masih remaja, nggak sebanding. Kata Ali, hei, Syekh ini orang tua, kamu nggak usah perang. Mendingan kamu yakini asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Malah ditertawakan. Karena dia terus menerus ditertawakan, sengaja Ali memancing seperti masih. Dia turun dari kudanya disembelih untuk menyatakan bahwa saya tidak akan balik. Wah, gitu. Akhirnya perang itu di bawah, kudanya disembelih, kuda dia sendiri, ingin menunjukkan saya sudah tidak akan balik ke sana. Ali maju, Rasulullah memberikan isyarat, Ali saatnya kamu maju. Nah, saat maju itu ada ruang kosong yang Ali bisa maju, lalu sekali penggal lehernya, potong, Ali bisa menyelesaikan. Nah, berita ini membuat ciut musuh sebelah sana. Ciut karena tidak semua bisa nyebrang. Ciut karena jagoan dia bisa dikalahkan oleh anak muda, Ali bin Abi Thalib. Gitu cerita heroiknya. Tapi si orang-orang Abu Sufyan ini masih belum mau mengalah. Dia cari celah. Salah satu celah yang bisa ditembus itu ada Bani Quraidah, Yahudi juga. Perkampungannya di ujung batas. Jadi kalau bisa diizinkan oleh Bani Quraidah masuk, itu kuda itu bisa masuk karena tidak termasuk di wilayah parit. Jadi parit ada ujungnya. Ujung parit itu perkampungan Bani Quraidah. Asal minta izin ke Bani Quraidah, terserah Bani Quraidah apakah mengizinkan, nggak masuk. Di lobi Bani Quraidah oleh Bani Nadir, Yahudi dengan Yahudi ini. Awalnya Bani Quraidah mengatakan nggak bisa, itu perbuatan tercela. Kami berkomitmen kepada Muhammad untuk membangun, tidak akan mengkhianati Muhammad. Kita membangun keadilan, membangun kedamaian, membangun kemanusiaan. Nggak bisa. Dan Muhammad sebenarnya ini baik-baik saja. Tidak ada alasan kami untuk berkhianat kepada Muhammad. Itu Bani Quraidah keren awalnya, Bani Quraidah. Dia bertahan, nggak bisa. Saya tidak akan bisa mengizinkan musuh masuk ke kampung kami untuk melawan Muhammad. Tapi kami nggak bisa, itu aib, itu tercela. Kata Bani Nadir, waduh. Tapi di lobi terus, di lobi dijanjikan, mungkin dikasih uang atau gimana. Akhirnya Bani Quraidah juga ikut mengizinkan. Untuk bisa masuk ini tidak semua. Sebagian ada satu orang masuk ke perkampungan Bani Quraidah.
Karena Bani Quraidah berkhianat sekarang, mengizinkan. Jadi nggak usah lewat parit, ada jalan alternatif. Nah, singkat cerita nih, saya ambil versi, banyak versi sejarah, tapi ini salah satu versi. Sampai di dalam ini dia, padahal Nabi semua kaum laki-laki sudah terkonsentrasi di satu tempat. Tidak ada di perkampungan Bani Quraidah kaum muslimin. Kenapa? Kaum muslimin sudah konsentrasi menjaga parit di titik yang tengah. Ini kan titik kosong. Maka dua orang ini bisa masuk. Sampailah kepada perkampungan kaum muslimin. Dia mengira ini kosong. Maka maksud kosong bisa masuk. Lalu akan masuk ke perkampungan muslimin. Padahal di dalam yang ada kaum wanita saja. Kaum wanita saja. Tapi ini musuh terutama dari Bani Nadir, Yahudi, melobi Yahudi Bani Quraidah sudah masuk. Siapa yang siap? Ibu Sofiyah, bibi Rasulullah SAW, Sofiyah binti Abdul Muthalib, langsung memakai pakaian laki-laki, tutup ya, menghadapi 2 atau 3 orang Yahudi ini. Itu yang lawan, dia kaget lah, ternyata nggak kosong, ini ada perlawanan. Satu orang nih, seorang wanita, langsung dihadap, ditendang. Daerah intinya laki-laki, padahal nggak bawa senjata. Satu-satu sampai terjatuh, sampai jatuh. Nah kemudian dia kabur lari. Lalu dia menyimpulkan, tidak bisa. Muhammad ternyata menyediakan pertahanan bukan hanya di titik ini, di titik parit, tapi di wilayah yang jauh dari parit pun ada perlawanan. Padahal itu kaum wanita. Jadi gerakan kaum wanita terutama yang paling berani yaitu bibinya Rasulullah yang bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Nah, jadi pasukan ini juga kocar-kacir. Lalu Nabi mengutus 1 orang untuk memastikan apa yang terjadi di pihak musuh. Nah, 1 orang Nabi mengelilingi, itu namanya Hudzaifah. Pidato Nabi begini, siapa di antara kalian yang membantu aku meneliti keadaan musuh akan bersamaku di surga. Diam, karena suasananya berat, itu kan harus nyebrang ke sana. Ini tip tuh. Lalu 2 kali Nabi mengatakan, ketiga kalinya Nabi menunjuk, Hudzaifah, kamu berdiri, kamu pergi, cari informasi keadaan musuh, laporkan kepada aku. Hudzaifah tidak bisa menolak karena disebut nama. Hudzaifah berdiri, Hudzaifah langsung mencari jalan untuk nyebrang parit, tuh masuk ke camp yang 10.000 orang itu, diteliti satu-satu camp. Ternyata Abu Sufyan sangat teliti. Kata Abu Sufyan, semua kita ngumpul, semua kita pegang yang di sebelah kiri, sebelah kanan, tanya identitasnya. Maksudnya ingin mengetahui ada orang asing atau tidak. Gitu, tanya nih, pegang satu, siapa nak? Siapa? Nanti akan ketahuan kalau ada orang asing. Maka Hudzaifah takut, wah ketahuan aku nih Yusuf. Tapi Hudzaifah pintar, keluar dari situ udah terbaca. Apa kesimpulannya, kata Hudzaifah lapor kepada Nabi? Kesimpulannya, musuh dalam keadaan kebingungan karena sudah berminggu-minggu tidak bisa nyebrang. Kedua, itu angin kenceng sehingga tidak bisa menyalakan api. Dingin dan angin kencang. Logistik mulai habis. Atau
Lalu Abu Sufyan sudah konsolidasi, ya tidak ada pilihan lain. Kita tinggalkan tempat ini dengan tertib, kita pulang ke Mekah. Semua itu dilaporkan oleh Hudzaifah kepada Nabi. Karena sepanjang perang itu Nabi istighosah, berdoa kehadirat Allah. Yang doa itu Allahumma ahlikil kafarota, ya Allah hancurkan orang kafir, hancurkan musuh Allah, hancurkan orang yang akan menghalangi penyebaran Islam. Begitu terus. Nah, akhirnya orang-orang Mekah itu pulang dengan kecewa. Gitu. Apa kesimpulan kita yang akan kita beri catatan? Ini saya mengacu kepada pandangan Al-Buti. Al-Buti itu salah seorang ulama Damaskus yang menulis tentang sejarah Nabi. Jadi saya referensinya nih lebih dari satu buku, ada 3 atau 4 buku saya baca, tapi ini akan menyimpulkan kata Al-Buti. Kata Al-Buti, Yahudi memang pengkhianat. Gitu. Ini satu yang berkhianat Bani Nadir, lalu dia menularkan pengkhianatannya ke Bani Quraidah. Padahal Bani Quraidah awalnya loyalis, tapi terpengaruh. Yang ketiga, itu orang-orang hanya karena kebencian lalu memusuhi Nabi. Yang paling terkutuk Bani Nadir, karena diabadikan oleh Al-Quran sampai dia membenarkan kepercayaan kepada dewa, kepada dianggap lebih baik dibandingkan dengan Rasul dan sahabat yang beriman. Ini tentu saja terkutuk. Jadi Yahudi bersifat pragmatis, dendam, terkutuk, mengorbankan keyakinan, sehingga orang ini kalau di zaman modern tidak beragama dan tidak punya peri kemanusiaan. Kemudian Nabi menjadi pemimpin yang merakyat, bukan pencitraan, bersama. Lalu Nabi menghargai pendapat yang diusulkan dari Salman untuk menggali parit. Karena seni perang dengan parit itu awalnya dari orang Parsi. Orang Arab, Nabi lah yang pertama atas dasar Salman yang menerapkan. Yang berikutnya ternyata pertahanan dengan parit dan ditopang dengan keyakinan yang kokoh bisa menghancurkan musuh yang jumlahnya lebih banyak, 10.000. Termasuk bagaimana seorang wanita pun punya kontribusi besar dalam menghalau musuh, mempertahankan ketahanan kota, dan lebih tepatnya mempertahankan keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Seperti itu yang disebutkan. Tentu kita bisa mengambil pelajaran lain yang dihubungkan dengan kampung kita. Apa yang saya rumuskan belum dihubungkan dengan sikap kita dan keadaan kampung kita. Hadirin yang terhormat, itu saja yang bisa disampaikan tentang sekelumit tentang perang Khandaq. Nah, saatnya sekarang Bapak dan Ibu waktunya untuk berdialog. Dengan segala hormat kami persilahkan. Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan. Tentang perang Khandaq secara khusus, tentang Yahudi, tentang itu secara umum. Iya Kang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh mendekat lebih bagus. Tertarik dengan perang Khandaq ya, yang perang Khandaq yang terjadi di zaman Rasul perang Khandaq ya. Khandaq ya. Berarti itu adalah menunjukkan sifat Nabi itu menerima masukan dari Nabi. Ya, Nabi itu menerima masukan dari sahabat gitu ya. Iya. Orangnya demokratis lah gitu. Kira-kira musyawarah gitu. Musyawarah ya. Syuro ya.
Apakah masih ada situs sejarah tentang perang Handak itu? Maksudnya paritnya itu apakah masih ada dan berapa Oh, panjang dan lebarnya? Apakah itu apa namanya? Masih ada situs sejarahnya seperti itu di Kota Madinah? itu saja. Itu aja. Kalau masih ada, akan anjurkan akan datang sendiri ke Madinah, akan menunaikan ibadah haji, akan umroh, sekaligus akan lihat apakah masih ada parit atau tidak. Itu jawaban paling hebat, mendoakan. Ya. Nah, itu satu jawabannya. Jadi akan sudah umroh belum? Udah, Sudah haji belum? belum. Nah, sudah neliti tentang parit belum? Nah, parit-parit ini itu jawaban yang pertama, mendoakan biar akan punya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Nah, tapi sekarang dengan ilmu, tapi parit-parit ini sudah berubah, tidak ada karena memang kota tumbuh kembang, gitu. Hanya diceritakan saja di sini gunungnya, ini bekas paritnya. Sekarang sudah jalan raya, nah, itu bekas parit itu tidak ada fisiknya. Tapi kalau menceritakan lokasinya terbentang dari mana ke mana, saya masih membayangkan gunung. Oh, ini ruang terbuka, masih bisa menyimpulkan begitu. Tapi bentuk fisik parit kan ini sudah ratusan tahun. Sekarang Madinah tumbuh jadi metropolitan, bukan dari Madinah tahun 603. Ini kan tahun 627 Masehi. Rasulullah wafat 632, 5 tahun lagi Rasulullah wafat. Perang Handak. Ditanya bentuk fisiknya tidak ada, hanya diceritakan inilah posisinya parit itu, gunung masih terlihat, ada ruang kosong masih kebayang, apalagi kalau kita melihat dari udara mungkin akan lebih terlihat bagaimana klasternya masih ada, ruang kosong masih ada, itu yang disebut parit terbentang berapa mil masih ada. Paritnya sendiri secara fisik sudah tidak ada, gitu jawabannya. Ukurannya berapa, Bro? Kalau lebar disebutkan dalam buku sejarah itu 6 meter lebar. Makanya tidak semua kuda bisa lepas. Kuda itu kemampuannya lebar mungkin 3 meter, 4 meter ya jatuh. Hanya kudanya si Amir Abdul Ud yang bisa melewati nyebrang. Kalau lebarnya hampir 1 mil lebih, panjang bukan lebar, 1 kilometer lebih si ini. Maksud saya gini, dulu itu dengan keterbatasan alat motor nggak ada itu. Tidak kan, ada. kalau kita bayangkan luar biasa. Tidak ada. Dan seni ini kenapa dikagumi? Karena sendiri belum pernah mempraktekkan pertahanan dengan sistem parit. Ini berawal dari Persia. Nah, ada yang bisa Al-Buti itu menjelaskan begini, itulah kaum muslimin terbuka. Itu tidak melihat ini asalnya dari orang Persia, apa, melihat rasional saja, ini manfaat atau tidak, ini penting atau tidak. Ternyata Rasulullah memandang, oke, ini pertahanan bagus, gitu. Maka Rasulullah setuju atas usul Salman Al-Farisi. Jadi kelihatannya kita mungkin itu yang membuat kaum muslimin belajar kemana saja, kepada siapa saja, sampai ada hadis misalkan utubul ilma walau bisyir, cari ilmu walaupun harus pergi ke negeri Cina. Itu artinya kaum muslimin tentang ilmu, khususnya tentang sains, tentang teknologi, terbuka kepada siapa saja. Karena kan kaitan dengan teknologi, itu tentang teknik, ada unsur seni, ada unsur praktis, ada unsur tekniknya ini untuk mempertahankan perang kota. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada yang lain? Ya, boleh sambung menyambung. Mungkin ini baru melihat fenomena yang sekarang ya, Prof ya, yang di Palestina itu kan perlawannya itu pakai parit katanya ya. Maksudnya pejuang-pejuangnya itu kalau kita lihat di media kan dia juga punya parit, jadi nggak bisa kedeteksi dengan kecanggihannya Yahudi teknologinya. Akhirnya kemarin juga bahasanya mau dengan gencatan senjata, berarti kan
apakah itu juga menginspirasi pejuang di sana konteks dalam perang Khandaq. Yang kedua, karakter Yahudi yang pengkhianat, munafik segala macam, ini juga kayaknya sudah mulai muncul ya. Di mana Trump sudah mulai itu yang tadinya sekeliling Gaza itu tidak mau tidak mau menerima pengungsi dalam artian warga Gaza, sekarang dibujuk-bujukin nih biar orang Gaza pindah ke Mesir di ini. Ini kan hampir mirip ya, hampir mirip kalau saya lihat karakternya. Jadi licik gitu, jadi belut banget nih gitu. Tapi satu hal saya sih nggak, ya saya juga belum pernah ke Gaza. Apakah pejuang di sana benar-benar waktu di video itu ada yang ngirim tuh subhanallah gitu. Tahu-tahu ada pasukan banyak banget gitu, pasukan muslimin banyak gitu. Tahu-tahu hilang gitu. Kita nggak tahu di mana. Jadi dan subhanallah mereka itu pakai penutup. Jadi orang nggak kenal siapa prajurit, tidak tahu. Jadi ketika pakai senjata itu ditutup semua. Jadi tidak tahu siapa dia. Bisa jadi dia orang rakyat, tidak, subhanallah gitu. Jadi memang saya tidak pakai referensi ya. Saya cuma berpikir kita menjelaskan perang Khandaq. Saya melihat kondisi di sana dengan terbatasan. Jadi kalau bicaranya ekskavator, tahu-tahu Mujahidin udah bisa punya terowongan karena misalkan Rafah ditutup. Nah, apakah itu juga menginspirasi ya? Jadi belajar dari sirah sehingga subhanallah ya. Ya kalau melihat merinding lah sebenarnya ketika di video itu ada 4 tentara wanita yang dibebaskan, sementara dengan keterbatasan yang mereka punya gitu loh. Jadi ya memang sudah Allah pilih sih, itu kembali lagi memang Allah. Gimana tuh Prof dengan yang sekarang? Terima kasih. Jawaban singkat, ya. Syekh Ahmad Yasin, orang ulama yang mendirikan Harakatul Muqawwamah al-Islamiyah, gerakan Rawat Islam, itu belajar kepada Rasulullah, membaca sejarah panjang sejak Madinah sampai ke zaman modern. Jadi jawaban singkat, ya, terinspirasi. Nah, tapi saya ingin jelaskan singkat, Yahudi itu punya 4 arti. Jadi tidak boleh gegabah mengartikan Yahudi. Yang pertama, Yahudi itu suku bangsa. Seperti Sunda, Jawa, Melayu, Minang, Betawi, Bugis. Itu kenapa Sunda duluan? Ya, saya orang Sunda gitu. Jadi kayak gitu. Siapa itu Yahudi? Yahudi itu putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub itu punya 2 istri, punya 2 istilahnya tuh 2 bukan selir, tapi dia kira itu hamba saya. Jadi 4 Nabi Yakub. Dari istri pertama 6, dari istri kedua 2, sudah 8 kan? Dari 2 hamba saya 2 jadi 12. Satu di antara putra Nabi Yakub bernama Yehuda. Jadi Muslim. keturunan Nabi Yakub ini disebut al-Yahud, Yahuda. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yusuf, Nabi Musa, para nabi-nabi sampai Nabi Isa itu keturunan Nabi Yakub, al-Yahud, Yahudi. Padahal dia Nabi Allah, Rasul Allah. Ada yang beriman, ada yang kufur, bahkan ada yang jadi nabi. Kan nabi-nabi setelah Nabi Yakub itu keturunan Nabi Yakub. Jadi nggak bisa menyebut kata Yahudi otomatis jelek, nggak bisa karena itu etnis. Tuh, itu yang pertama. Jadi tidak boleh gegabah tentang Yahudi. Yang kedua, Yahudi itu nama agama Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Agamanya berdasarkan wahyu, berdasarkan kitabnya kitab Allah, wahyu dari Allah, Musa Rasul Allah, Nabi Allah. Ajarannya sama dengan kita. Karena ini agama Allah, yaitu ada 7 titik temu ajaran. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali Allah. Ketiga, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Keempat, tidak mempertuhankan sesama manusia makhluk.
manusia, jin atau setan. Kelima, meyakini ada hidup setelah mati. Keenam, ada pertanggungjawaban individual di hadapan Allah. Ketujuh, ada surga, ada neraka. Ini diajarkan sama. Itu. Nah, yang ketiga, Yahudi itu menggambarkan karakter. Nah, kalau ini penelitian Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam Al-Quran digambarkan ada 76 karakter busuk Yahudi. Nah, ini karakter ini yang disebarkan kemana-mana. Salah satu tadi sudah tahu bahwa ajaran Nabi itu tauhid, ajaran musyrik itu salah, malah dipuji hanya karena sedang kerjasama. Kan itu pragmatis banget, sampai ajaran dasar aja dikorbankan. Pengkhianatan itu 76. Nah, yang keempat, Yahudi itu nama negara yang diproklamirkan 14 Mei 1948. Ini yang disebut negara Israel. Israel itu gelar Nabi Yakub. Kullu ta'ami illa li bani Israil illa ma harrama Israil la nabi. Semua makanan itu dihalalkan kepada bani Israel kecuali yang dihalalkan oleh Israel terhadap dirinya. Nah, siapa Israel itu? Nabi Yakub. Israel apa artinya? Aku kok. Israel artinya hamba, artinya Allah. Jadi kan bagus. Israel itu artinya Abdullah, kita banyak orang yang bernama Abdullah. Itu kan namanya kalau pakai bahasa Ibrani itu si Israel. Jadi gitu. Nah, karakter busuk inilah kemarin saya dialog dengan Syekh Yasin Al-Durani, ulama dari Damaskus, tentang Februari di Indonesia. Dia katakan itu, dia tanya itu jangan disebut al-Yahud, lebih baik disebut Zionis. Karakter busuk. Zionis itu mungkin Zion. Zionis itu ingin kembali ke Bukit Zion untuk ada di Yerusalem. Jadi Yahudi yang diaspora seluruh dunia ingin balik ke Yerusalem. Nah, klaim itu tidak bisa dibuktikan karena dulu ketika Nabi Musa ngajak tidak mau. Nabi Musa ngajak, ayo bertauhid, ayo kita lawan Firaun, ayo kita jihad untuk ke Yerusalem. Nggak mau dia, iman juga kepada Nabi Musa. Diajak orang tidak mau. Dia katakan dalam surat Al-Maidah, ente aja perang berdua bersama Allah. Nanti kalau musuh sudah keluar, kami masuk. Sekarang dia ngaku Yerusalem, kampung kami. Apa tidak malu? Orang Betawi itu klaimnya tidak bisa dibuktikan. Jadi Netanyahu itu siapa? Netanyahu itu menurut saya ini itu Zionis. Dia tidak bertuhan. Dia tidak punya kemanusiaan, sekuler dan tidak humanis. Tindakannya dibenci semua orang. Kenapa yang bukan muslim pemimpin di Eropa dan Amerika yang bukan muslim mendukung perjuangan Hamas? Karena punya kemanusiaan. Orang Islam satu dukung karena dia punya Tuhan, punya kemanusiaan. Ternyata yang punya Tuhan nggak dukung. Ternyata yang punya Tuhan tak kurang manusiawi. Itu teorinya seperti itu. Nah, si Hamas ini strateginya beda dengan strategi Yasir Arafat. Kenapa? Dua-duanya itu Umar. Karena mereka juga membaca bagaimana karakter Yahudi sepanjang sejarah dibaca, perang otak dibaca, terinspirasi. Beda sekali. Ini Umar ketika menjadi khalifah 636 sampai 634 sampai 644 10 tahun. 2 tahun menjadi khalifah 636 membuat perjanjian dengan Yahudi. Bukan dengan Yahudi, dengan Nasrani. Perjanjian sebelum Nisa, Kualia, perjanjian Alia. Yang intinya Yerusalem satu kota untuk 3 agama. Satu kota Yerusalem tapi untuk 3 agama. Dan ketika Umar menjadi
berdasarkan kronologis Yahudi, Nasrani, Islam. Kenapa Islam disebut pokok? Memang agama Nabi Muhammad Nabi terakhir satu kota. Nah, masing-masing ada kebebasan untuk menjalankan agama. Yahudi datang ke dinding ratapan hari Sabtu. Biar meratap urusan kamu, ini kebebasan beragama. Nasrani datang hari Ahad ke gereja, namanya Rasul Kami Satu Kiamat, gereja kebangkitan. Muslim datang ke masjid setiap hari 5 kali. Jadi Muslim kalau memimpin, memang dia ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu jadi rukun karena yang pegang komando Muslim. Umar yang pegang komando sama gubernur Syam, gubernur Syam itu Muawiyah bin Abi Sufyan, sama panglima tertingginya saat ibadah. Jadi terjaga kerukunan antar umat beragama, dijaga oleh kaum muslimin. Kaum muslimin betul-betul menerapkan konsep rukun. Berapa lama nih perjanjian berlangsung? 636 sampai 1099 itu berapa ratus tahun? 636 Masehi sampai 1099 ini terjaga. Dinasti boleh berganti, tapi terjaga. Gimana Islam bisa rukun dengan Yahudi, rukun dengan Nasrani? Nah, Syekh Arafat ingin mencontoh itu. Jadi amat almarhum yang sekarang nasib atas Mahmud Abbas Nggak bisa. ingin mencontoh, tapi dia lupa Pemimpinnya. mencontoh umat pegang tongkat yang memimpin. Kamu ingin mencontoh umat, kamu ditindas karena kamu tidak memegang tongkat pimpinan. Jadi bertahun-tahun saya rapat, nasibnya dibohongi Yahudi. Lebih konkretnya dibohongi Zionis. Mana hasilnya? Sudah terus ada dibohongi terus. Kenapa? Ingin damai, ingin itu ideal, tapi dia lupa posisi di bawah. Tidak pegang tongkat, yang pegang tongkat dan Netanyahu dan Zionis yang lain. Itu dia evaluasi. Datang saya Yasin, semuanya belajar kepada sejarah Nabi. Kata dia, nggak bisa rukun dengan Yahudi kalau kita sedang diinjak. Makanya strateginya lawan Yahudi. Namanya harokah gerakan, al-muqawamah itu perlawanan. Harokatul muqawamah al-islamiyah, gerakan melawan Islam aman. Nah, Hamas terus gempur, padahal Hamas bukan partai, bukan negara, ada kelompok. Lalu dibagi wilayah ke barat dikuasai oleh si Yasir Arafat itu wilayah Gaza itu oleh Hamas. Gaza itu kering, nggak ada sumber kehidupan, makanya tidak ada jalan lain kecuali harus power struggle. Itu Hamas apakah nanti akan memimpin? Hemat saya masih terdulu. Mari dari diskusi dengan Syekh dan sepakat. Kenapa terdulunya? Jangan sampai Hamas setelah berkuasa berisi. Pastikan dulu Hamas berjuangnya kokoh, dasarnya kokoh, tujuannya kokoh, persatuannya. Jangan sampai Hamas mengikuti jejaknya. Kalau Hamas kokoh, tinggal kuat, Yahudi bisa hancur karena membangun negara berdasarkan kebohongan. 14 Mei itu ada rekayasa antara USA dan British, dua negara raksasa kalau Amerika dan Inggris, mencapok tanah Palestina. Jadi membangun negeri dasar pencurian, kebohongan, kejahatan kemanusiaan. Saat dia ada rumah Hamas itulah tempat Allah berberikan kepada Hamas manusia itu sampai layak mendapatkan. Setelah
Setelah itu boleh umat dong. Saya kira begitu cukup ya. Ini sudah tergambar nih. Terima kasih. Kita tutup dengan kibarat tadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hadallahu wa ya Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.